Wah, kayak gitu. Dia kayak mau ngisengin gimana gitu. Cuman dia nggak bisa. Depan gua kan panjul, hitam. Gua ngeliat tuh hitam, gede, tinggi, hitam. Suaranya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang di channel Serigala Pasundan. Oke, sebelum memulai video, ada suatu hal yang harus saya umumkan dan beritahu kepada teman-teman Serigala Pasundan semuanya. Mulai malam ini, channel kita Serigala Pasundan akan berganti nama menjadi Fact Story Indonesia. FACT ya, bukan fact, bukan fake. Jadi fakta. Nah, lanjut. Malam ini kita kedatangan seorang teman. Bukan kedatangan ya sebenarnya. Ini CS Kental. Kita udah temenan 20 tahun ini. Wah, bisa dibilang kayak gitu. Iya. Dari kelas 1 SMP. Iya. Oman, gimana kabar? Sehat bro. Mantap. Malam ini kita mau cerita tentang apa, Men? Kayaknya gue mau nyitain tentang waktu gue naik ke Rinjani, gue diteror. Nah, oke. Kalau Rinjani, berarti masih sama almarhum. Wah, itu masih sama best friend kita tuh. Trip terakhir bareng almarhum. Berkaitan dengan almarhum, sebelum kita lanjut cerita, Oke. kita kirimin Fatihah boleh ya? Boleh. Boleh dipimpin, Men. Untuk kawan kita Ahmad Hawari, mari kita berdoa buat arwahnya, semoga diterima di sisi Tuhan Yang Amin. Maha Esa, Allah SWT. Amin. Dan kita ntar di sana bisa bertemu kembali. Amin. Ngumpul bareng Amin. lagi, ngopi Amin. bareng lagi. Amin. Semuanya deh gokilan bareng lagi. Amin. Al-Fatihah. Oh, gitu. Saya maaf. Iya, karena udah ya, Amin. Oke, Aduh. berarti lu naik Rinjani tahun 2014 Agustus. 2014. Tepatnya tanggal? Ya, kisaran tanggal 8 loh. Tanggal 8. Oke, tanggal 8. Soalnya waktu itu kita ada 2 kloter bro. Ada 2 kloter. Iya, termasuk lu kan waktu itu nggak jadi kan? Nggak jadi. Nggak jadi karena dari kantor lu juga Iya. nggak diizinin kan? Kayaknya itu nggak usah dibahas, nanti saya sakit hati lagi. Siap. Biarlah yang berlalu. Karena berkaitan sama lu cuy. Oh iya. Pas gua di sono. Seharusnya. Itulah kenapa gua diteror. Nah. Berkaitan sama lu. Jadi gua berangkat dari sini berempat. Langsung ketemu? Enggak. Jadi gua sama almarhum via kereta. Darat. Oke. Laut. Darat, laut, darat lagi. Nah, darat lagi. Gua Oke. karena nyebrang lautan 2 kali tuh. Oke. Ya kan. Nah, si Dadi sama Panjul langsung naik pesawat. Nah, banyak kisah gue di perjalanan sama beliau sampai akhirnya gue ketemu lah sama kawan-kawan di daerah namanya pelabuhan apa? Lupa namanya. Pokoknya pelabuhan Padang Bay. Oke, Padang Bay. Padang Bay, gue nyebrang sampai ke Lembar. Nah, di sana gue ketemu sama anak-anak tuh. Ketemuan lah sama temennya si Panjul itu. Kira kita dibawa nih sama mereka ke base campnya mereka. Dibawa sampai di sana kita kenalan, ada namanya Mas Aan, Azmin segala macam tuh kawan-kawannya. Waktu itu kita prepare segala macam. Setelah udah prepare kita berangkat nih sama Azmi sama Aan. Si Azmi itu anak situ, cuma waktu itu dia naik nggak jadi karena dia sakit kan. Nah di perjalanan juga ada ininya juga sih, kayak apa namanya, kayak prank gitulah, prank dari anak-anak Lombok. Gue potong bentar. Oke. Kalau Mas Aan nonton video ini, salam semua Mas dari anak-anak Jakarta. Semoga bisa ketemu lagi. Mohon maaf kemarin pas nikahan nggak bisa datang. Oke. Nah pranknya kenapa? Jadi waktu pas kita mau start ke Alikmal. Ya Alikmal itulah pokoknya. Itu kok gua heran nih, kenapa mereka si Aan itu udah pakai jaket sama Asmi. Kok nih pada pakai jaket ya? Gua santai aja, gua pakai flanel biasa, gitu kan. Yes. Almarhum juga pakai setelan naik gunung lah. Setelan ya naik kan? kita biasa lah ya. Iya. Pokoknya anak Jakarta nggak ada yang udah prepare pakai jaket kayak gitu kan. Nah, serunya naik mobil bak tuh, los bak tuh, sama kawan-kawan
lingkungan situ, lingkungan situ, apa namanya, penduduk situlah. Bareng situ. Di satu pick up. Gue kira itu tukang sayur. Oke. Kayak lu ke Bromo atau ke Semeru. Semeru kan ada tuh tukang sayur. Kita barengan. Gue kira ini tukang sayur bukan. Ternyata bukan. Gue nanya sama si Aan itu, bukan bang. Dia mau naik juga. Gue kira lu tau gak lu? Ada kakek-kakek yang naik gunung. Kalau Rinjani. Ke Rinjani gue nanya kan. Gue minta ditranslatein nih sama Azmi itu. Mas, tanyain mas, ini mau kemana gitu. Ngomong lah bahasa Sasak mereka, bla 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 bla. Dia mau naik gunung bang, gini-gini. Mau naik gunung. Kuat emang. Nah, gue di situ mulai underestimate nih sama bapak-bapak ini, ya kan, sama kakek-kakek. Karena faktor umur lah. Faktor umur banget. Dan gue nggak yakin dia sampai naik gitu kan. Ya, pas di jalan kita naik nih bareng. Pertama fine aja. Lama-lama masih enak kayak biasa lah ya, masih enjoy. Tawa di OTW. Kok lama-lama nggak ada rumah, ya kan? Gue lewat situ kok hutannya udah mulai lebat nih. Di situ anak-anak Lombok tuh ketawa. Kita pada merengket cuy, wah kedinginan. Wah gila. Prank berhasil. Prank bener-bener itu. Prank berhasil. Wah, dingin banget. Wah, gue udah mikir tuh, buset, di bawah sini aja masih dinginnya segini nih. Gimana ntar summit ya kan? Gue mikir tuh, wah kacau nih. Gue udah ngedon tuh gue ngeliat. Tapi kakek-kakek itu enjoy aja. Nah, motivasi gue di kakek-kakek itu, kakek-kakek aja bisa, masa gue nggak bisa gitu kan? Gue motivasi gue, iya dong. Itu masih muda. Yoi, masa gue kalah sama kakek gitu kan? Nah, udah gitu, sampailah setelah udah selesai semua, sampai di trek menuju Sembalun, jalan lewat Bawah No itu, terus. Oh, berarti kita lewat Bawah No. Itu ada beberapa jalur. Ya, ada beberapa jalur yang gue tahu kemarin kita lewatnya Bawah No, dianjak amaan karena menghemat waktu. Sekitar 2 jaman mungkin, kurang lebih seperti itu. Oke. Ben, sorry, gue sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Slow. Nah, kita mulai trek tuh. Lu tahu kan si Panjul, kalau naik gunung congornya rame kan. Dia ngecengin gue mulu karena kalau gue naik gunung gue pasti slow motion menurut dia. Menurut dia gue slow motion, ya kan? Dan di belakang gue pasti ada almarhum. Pasti. Yang di belakang gue nge-backup pasti ada almarhum, ya kan? Nah, di situ almarhum sama Panjul pada khawatir sama gue. Oke. Sebelum gue naik Rinjani, gue udah prepare nih, gue sepedahan segala macam, latihan fisik. Nah, biar gue nggak ngerepotin. Intinya gue biar nggak ngerepotin kawan-kawan gitu. Oke, pas perjalanan gue dicengin tuh, Panjul. Lu pokoknya awas lu ya kalau nggak kuat ya. Gue digituin mulu. Iya, gue gituin. Almarhum juga gituin gue, si Wari nih. Lu kuat lu mainnya, awas lu ya nggak kuat ya. Iya, gue gituin terus. Nah, udah gitu, treknya ini lurus aja bro, lurus, landai. Tiba saatnya perumahan udah nggak ada nih, perumahan penduduk lokal tuh udah nggak ada. Tiba saatnya udah padang-padang savana. Si Panjul, gua nggak tahu, kok dia bilang ngasoh. Kok bentar-bentar ngasoh, gue bingung nih anak kenapa? Biasanya kan gaspol terus dia kan paling depan. Tiba saatnya ketemu sama kayak bukan itu sih ya, bukan bukit ya. Gue ngelihatnya itu kayak mirip-mirip kayak tanah, cuma tinggi banget. Kita tuh mesti pelan-pelan naiknya. Nah, gue mikir, wah di sini udah mulai nih, udah nyetar nih. Gue mikir kayak gitu. Nah, Panjul belakang. Nah, pas udah sampai ngelewatin yang kisaran 5 meteran lah itulah, 5 meter 6 meter tanjakannya itu, dia ngaso buka keril. Brak. Taruh lu ngaso. Wah, gue udah feeling nih anak akan trouble nih di jalan, ya kan? Taruh ngaso. Dia teriak kayak gitu mulu. Kok nih anak tumen-tumenan, ya kan? Biasanya dia yang istilahnya ngeledekin gua lah pokoknya. Kok taruh ngaso dulu. Ternyata bro, dia kena di ankle. Akhirnya pos 1, pos 2 sampailah di pos 3 bro. Di pos 3 itu kita kisaran sore lah ya. Modelnya pos 3-nya itu kayak Kalimati ya. Kayak Kalimatinya Semeru, cuma di lembah. Itu kerikil-kerikil semua, kita lembah. Si Aan itu, Mas Aan, dia bilang, udah kita ngecamp dulu sini mas. Kita siapin tenaga, buat besok kita start lagi. Yang penting jangan sampai lewat jam 8. Kita packing, langsung kita jalan. Besokannya
bener nih, gue penasaran kenapa sih kita harus jam 8 packing. Jam 8 pagi? Iya, harus siap-siap. Lu tau nggak apaan? Tuh monyet pada turun. Oh, itu yang bikin utamanya. biar kita cepet-cepet jam 8 karena tuh monyet turun cari makanan. Oke Lah, kita berangkat nih bro. Udah packing semua, kita nanjak. Di situ kita diminta doa lagi simpan gitu kan. Bang, kita doa dulu bang, biar kita kuat. Gue makin penasaran nih, seperti apa sih Bukit Penyesalan ya kan? Kayaknya kesannya ini banget ya kan. Terus gue naik tuh mulai Panjul di situ udah ngap pelan-pelan, bahasanya kayak gitu. Wah, gue udah mikir nih panjang nih, jalan ini masih panjang, perjalanan ini masih panjang. Dia di sini aja udah kayak gini, gimana nih ya kan? Nah, Wari juga ngomong kayak gini. Wah, bener-bener Bukit Penyesalan. Bahasanya kayak gitu. Udah mulai ada udah rasa. Mulai kok Wari ngomong sesuatu hal yang nggak pernah dia ucapin. Ya, iya. Dia selama naik gunung itu dia nggak pernah ngomong yang istilahnya yang give up, bahasa give up kayak itu nggak pernah. Nah, udah kayak gitu sampailah kita di Pelawangan. Berarti lu jalan dari pagi sampai jam 2:30 lah. 2:30 sore. 2:30 sore. Wah, jauh bro. Di situ kita mulailah buka tenda tuh. Buka tenda, ngambil air ada tuh di bawah di Pelawangan Sembalun, namanya Pelawangan Sembalun. Udah kelar kayak gitu, kita enjoy nih bro, kita enjoy nikmatin suasana sore ya kan. Dikala senja mau terbenam, itu warna mataharinya, wih cihuy banget cuy. Langitnya birunya, wah. Dan lu tahu dari situ puncak Rinjani kelihatan. Dalam hati gua nggak mau takabur ya, istilahnya nggak mau ngeremehin. Kelihatan kok deket, gua nggak mau ngomong kayak gitu. Karena gue takutnya malah gue yang ngedrop ya kan. Nah, udah sampai gitu akhirnya maghrib nih. Si Aan bilang, ntar kalau yang mau summit aja ya bang ya, saya di dalam kandang. Lah, nggak naik masaan? Gue gituin, gue kaget. Siapa yang mau nuntun kita gitu kan? Lu tahu sendiri, kita belum tahu dari situ. Oke, habis gitu kita nyetar waktu itu jam 12 kalau nggak salah, jam 12-an, jam 1 gitu lah. Jam 12, jam 1-an gitu kan. Nah bener aja, Aan nggak mau summit. Aan nggak summit. Udah jadi udah niat. Sore udah bilang cuma dia mimpin doa. Si Aan itu mimpin doa. Udah clear, Aan mimpin doa. Bang, hati-hati ya bang ya. Gitu. Logistik salah tuh, di situ poinnya salah logistik. Ada kesalahan. Logistik pas summit dibawa sama Azmi. Si Azmi karena dia dendam mungkin ya, waktu sama teman-temannya nggak jadi naik gara-gara sakit. Sebelum naik dia jalan duluan nyetar cuy, ngejos duluan. Pas gua mau nyusul Azmi, gua ngelihat almarhum sama si Panjul kok lambat banget jalannya ya kan. Kalau Dadi biasalah dia ngambil foto segala macam standar lah gitu kan. Kok gua ngeliat Panjul sama itu, stop dulu coy, istirahat dulu. Kok gue heran ya, gue namanya kawan kan, gue tungguin lah ya kan. Gue tungguin, habis gitu ya udah lama-lama kok jauh nih. Gue heran gitu loh, kenapa mereka berdua nih nggak kuat gitu. Biasanya yang gue dicengin di jalan, anak-anak kok gue sendirian tuh. Asmi ngejos di belakangnya lu. Asmi udah duluan, belakangnya gue. Nah, Dadi, Panjul sama almarhum Wari itu ada di belakang gue jauh. Nah, gue tungguin tuh, Ini mana nih? Waktu itu si Dadi pakai yang gue inget Panjul pakai jaket oranye. Udah gue ciriin lah pokoknya deh, pakai jaket oranye, headlamp di kepala tuh ya kan, biasanya kayak gitu. Wah, ini dia nih. Ya udah. Akhirnya ya dengan susah payah kisaran jam 6, jam 7 ya mungkin nih gue ngeliat itu kita sampai di puncak. Yang injek kaki pertama selain Azmi dari grup Jakarta gua dulu ya kan. Gua dulu, baru si Dadi, terus Panjul sama almarhum. Iya. Nah, kita banyak foto di sana segala macam dengan itu kita gaya-gaya kita. Oke. Akhirnya kita turun bareng-bareng sampai dengan selamat. Kita makan-makan tuh, bro. Udah disiapin sama Mas Aan. Gua salutin tuh sama Mas Aan. Kita turun udah kayak ada chef, tinggal nyaplok coy. Gue pokoknya terima kasih banget lah sama Mas Aan itu, sama kawan-kawan Lombok yang lainnya juga, masuk Azmi yang banyak kisah juga dia ceritain tentang segala macamnya itu kan. Oke, kita akhirnya turun tuh ke Senaru bro.
turun Senaru. Turun Senaru atau? Sorry, turun ke Danau Segaranak. Kita turun dengan kondisi yang udah istilahnya capek buat ke situ ya. Gelap, kita udah sampai di Danau Segaranak. Gelap. Karena gua nggak tahu itu maghrib apa isya, udah gelap. Siaan bikin tenda segala macem, ya kan. Nah udah tuh di situ kita senang-senang, have fun, tidur buat besok. Ya kita senang-senang lah, mancing lah. Terus kita ke air terjun lah, besokannya, air hangat, air panas, besokannya. Ya udah, sampai besokannya kita bangun. Nah, udah kita makan segala macam, packing, kita nyetar lagi cuy. Kita nyetar mau buat balik. Karena si Dadi bilang, gendut, lu kalau kagak ada ketemu di Senggigi, lu jangan manggil gua kawan. Lu asal lu tahu itu demi lu, anak-anak maksain jalan. Oke, kita packing nih cuy. Kita jalan menuju ke Pelawangan Senaru. Sampai nih kita jam 5-an lah di menjelang maghrib. Jam 5 setengah 6 lah di Pelawangan Senaru. Di situ gua bertanya lagi. Kita kan dari Jakarta segala macem sampai Rumeaan ngomong kita jangan bermalam di Senaru. Udah jadi rencana awal sebelum naik. Iya, istilahnya kita nge-camp dulu. Karena gue mikirin gue lagi nih. Lu lagi. Yang jadi salah gue lagi. Kan gue nggak ikut. Si Dadi ngomong, pokoknya kasihan gendut ntar kalau sampai Senggigi, bahasanya kayak gitu. Ya udah mau gimana ya kan? Kita mitos-mitos yang kayak gitu, yang Senaru jangan lewatin malam-malam segala macam. Lu buang semuanya. Gua buang. Udah pokoknya sikat gitu kan. Pokoknya harus ketemu lu tuh di Senggigi. Pokoknya gue sikat tuh. Dan itu gue baru sadar kalau itu malam Jumat coy. Iya betul. Itu malam Jumat. Betul. Hari Kamis malam Jumat, gue nggak tahu Jumat apa. Nah, bule banyak yang camp di Pelawangan Senaru sama porternya. Ada yang negor, kok jalan gitu bahasanya dia kan. Kok jalan, kenapa nggak camp dulu gitu kan. Terus kita bilang ada temen kita nungguin di bawah gitu kan. Makin lama makin malam. Makin gelap, pencahayaan mulai meredup kan. Iya. Oke, di perjalanan kita di pos 3 nge-camp lagi nih. Sorry, nggak nge-camp. Istirahat. Lu break di situ? Break. Ya kan, Aan bilang break bang. Oke, kita break ya kan. Di perjalanan fine. Oh iya, sorry. Gua ceritain pas di Senaru itu ada anak Semarang. Lu ketemu anak Semarang di Pelawangan Senaru. Mau turun juga atau mau naik? Dia mau turun, mau pulang. Lewat Senaru. Dia itu berlima. Dia berlima? Oke. Kita berenam kan, 11 orang. Berarti 11 orang? 11 orang totalnya, ya kan. Akhirnya jalan bareng dari Pelawangan Senaru? Dia bilang, mas mau turun ya mas, gitu kan. Iya mas, dari mana? Semarang mas, oh berapa orang? 5. Boleh bareng nggak mas? Bahasanya kayak gitu, boleh ya boleh lah, ayo bareng gitu kan. Kenapa enggak? Karena kita juga ada orang Lombok asli situ kan, orang Sasak itu yang istilahnya udah dari kakeknya udah buka jalur situ ya kan. Udah, tenang aja mas. Di situ gue juga tak kabur, gue bilang tenang aja mas, ini ada anak Lombok santai, gue gituin. Ada ucapan yang seharusnya kita ucapin. Iya itu gue nggak sadar, gue nggak sadar. Tenang aja mas, kita ada anak Lombok santai, bahasa gue kayak gitu ya kan. Ya udah tuh, sampailah pos 3, kita istirahat makan. Si anak Lombok ngeprank lagi nih si Aan, bikin mie, kita lapar, kita bikin mie bang gitu kan. Pas makan, udah kelar makan, enak tuh mie. Lu tau gak dia ngomong apaan? Itu mie direbus pakai air rebusan teh manis, kan gila lu. Tapi enak aja ya kan, pas makan, wah enak nih gitu kan. Mau naik di prank, mau turun di prank. Mau di prank, ketawa sejadi-jadinya gitu kan. Wah, udah bawa sampai perut gue sakit banget. Si almarhum juga tuh, wah seneng banget ketawa semuanya gitu kan. Ya udah. Lepas lelah itu kan. Nah, udah kelar kayak gitu kita jalan nih. Ayo bang kita lanjut lagi. Bahasanya si Aan nih. Ayo kita lanjut lagi. Kita jalan packing. Nggak ada yang tinggalan ya, nggak tinggalan. Oke, nggak ada. Personil lengkap. Bersebelas tetap. Perjalanan si almarhum sama Dadi tuh. Mas, tahan dulu mas, gitu kan. Perut gue mules ketika gitu. Wah, ternyata almarhum mules, Dadi mules. Sama ya kan? Nih. Barengan coy, di track dia nyari semak-semak tuh berdua ya kan. Tag team berduaan. Mending suaranya smooth ya kan.
Bromot, wah gila. Lupa ganti mode. Buset deh, sampai anak Semarang ketawa tau gak lo. Padahal dia udah pada jauh semak-semaknya, pada ngebomnya parah bener gara-gara itu tuh mie rasa teh manis kayak gitu. Udah kelar semuanya, kita prepare lagi. Almarhum kalau naik gunung pakai lonceng. Kebiasaan dia biar menandai dan klining gitu. Nah, gue pernah tahu baca artikel kalau keloneng kelincingan itu ada yang bilang salah satu pemanggil yang kayak gitu. Yeah. Ada istilahnya manggil-manggil yang hal-hal yang kita itin lah. Klining setiap jalan kayak gitu. Nah, dari pos 3 ke pos 2 udah mulai rasa nggak enak nih. Wah, gua sampai merinding cuy. Udah mulai ya? Ini bener merinding gua nih. Gua bener merinding nih. Ternyata disitulah karena mungkin kita tak kabur kali ya. Yeah. Di perjalanan dari 3 ke 2 standarnya gua nggak ngerti standarnya berapa jam. Yang gua tahu si Panjul itu jatuh di tempat yang sama, bro. Seingat lu itu? Seingat gua kayak gitu. Oke. Sampai jatuh, terus kok selaannya sama nih, kayak jalannya yang nyempitnya itu kok sama sih sini-sini juga gitu. Panjul kan. Panjul sadar, gue merinding tuh cerita kayak gini gue merinding, ya kan. Nah kita jalan, Panjul jatuh, terus dia jatuh 2 kali apa kalau nggak salah tuh. Berarti dari pos 3 gua ngelewatin, pos 2? Iya, pos 3 pos 2. Gue ngelewatin itu jalan itu. Feeling gue itu udah 3-4 kali. Setelah Panjul jatuh di tempat yang sama, lu akhirnya sadar juga? Gue sadar, nih kayak ada yang aneh nih perjalanan ini, ya kan? Feeling gue nggak enak, ya kan? Gue nggak mau bilang langsung, ya udah santai aja. Di dalam hati gue bilang, ada anak sasak, masa iya kita digodain, bahasanya kayak gitu, ya kan? Ya udah, jalan nih gue, klining, masih gitu kan. Tahu-tahu si Aan setelah gua ngerasa kita jalan di 4 kali di situ-situ juga, si Aan ini anak Lombok itu bilang, bang ngumpul bang, maksudnya kayak gitu. Akhirnya dia pun sadar saat itu. Bang, di situ tuh pas dia bilang bang ngumpul bang, gitu kan. Ya bener nih. Terus kita baca istighfar dulu bang ya, gitu kan. Wah, gua udah mulai jujur gua merinding tuh, gua nyeritain kayak gua merinding. Nah, abis gitu dia bilang kayak gitu, Bang Wari, maaf ya, loncengnya dimasukin bang, gitu kan. Coy, masukin tuh sama dia tuh, rindingannya, jangan dibunyiin bang. Kita kayaknya lewat di jalan yang sama bang, dari tadi bang. Wah, cakep kata gua. Bener kan? Dia dalam hati gua, bener kan? Kita lewat jalan yang sama gitu kan. Ya udah, di situ kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dah. Gue dengan caranya gue dengan yang gue udah pernah gue dapetin, terus yang macam-macam, ada yang Al-Fatihah lah, ada yang baca Qur'an segala macam. Dah di situ nggak ada ketawa TV. Di situ silent, kaku semua bro. Di situ naik gunung terkaku, ya kan? Karena nggak ada obrolan sama sekali. Nggak ada obrolan gitu kan. Di situ gue dengarnya bahasa ading-ading. Gue inget banget tuh. Ading-ading itu adalah bahasa Sasak yang bilang, karena si Azmi itu paling depan. Dia selalu cepet jalannya. Ngejos terus. Si Aan bilang adeng-adeng. Takutnya kalau dia keduluan terus nyasar, kita juga jadi sulit dong, ya kan? Nah, adeng gitu. Paling bahasanya adeng-adeng, pelan-pelan, rapet gitu loh. Jangan jauh-jauh, rapet kayak gitu. Misalkan jauh-jauh nih agak ngulang, ini kita rapet gitu kan. Adeng-adeng nih, jangan cepet-cepet nih gitu kan. Nah, kebetulan juga si Panjul juga sakit kan kakinya. Oke. Perjalanan udah mulai tuh. Di pos 2 kita jalan, ya kan. Sebelum pos 2 banyak banget ada hal aneh. Gua di depan gua Panjul. Gua dengar suara dangdutan gamelan. Gua bilang sama Panjul, jadi dari pos 2 suara gamelan udah ngikutin. Bukan udah ada, ngikutin. Dari pas kita doa, tuh dia ngikutin. Tuh dia ngikutin. Feeling gua dia ada sebelah kanan. Nah, entar ada suara kayak gitu, gamelan sama kayak gituan ya, dangdutan kayak suara gendang gitu. Dan lu dengar suara lagi apaan? Tahu nggak lu? Gua. Suara orang merem. Wah itu coy, itu suara ngerem ngikutin terus.
sampai bawah. Wih, gila. Wah, kayak gitu. Dia kayak mau ngisengin gimana gitu. Cuman dia nggak bisa. Feeling gue dia nggak bisa tuh. Dia pengen masuk nggak tahu apa gimana. Jadi kayak nempel mulu nih. Cuma nempel aja. Jadi kayak kita jalan nih aja. Set, kayak gituin doang. Kayak cuman dibarengin sama dia. Dibarengin sama dia. Itu bunyinya. Wah, kayak orang wah, gitu-gituan gitu. Berarti dari suara gamelan diiringi sama suara gituan. Makin parno kan lu, ya kan? Ditambah lu udah muter-muter di jalur yang sama. Gua kirain gua doang yang denger. Depan gua Panjul. Jul, lu denger nggak Jul? Gua gituin. Iya, denger gitu. Tuh gua baru denger suaranya itu makhluk tuh kayak gitu tuh. Oh, begini namanya makhluk kayak gitu suaranya. Gua nggak tahu itu dia berupa apa. Yang gua rasa dia emang gede sih, di samping gua tuh gede dia. Dia ngikutin gua, depan gua kan Panjul, hitam. Gua ngeliat tuh hitam, gede, tinggi, hitam. Suaranya kayak gitu. Lu berarti sempat ngeliat? Gua nggak ngeliat. Tapi lu ngerasa? Cuma gua ngerasa. Ini makhluk gede hitam. Oke. Dia melipir-melipirin kita. Jadi kayak di pinggiran kita gitu. Jarak 3 meter, 4 meteran lah. Deket lah ya berarti ya? Deket coy, suaranya jelas banget. Kayak wah gitu, wah gila. Ini dia mau ngapain nih? Di perjalanan gokil lagi tuh. Gua nggak tahu itu kita udah lewatin pos berapa, nggak ngerti gue. Sejenak istirahat, kita berdoa lagi. Nah, anak Semarang yang di belakang gua. Oh berarti tetap 11 orang tapi mereka agak pisah jauh. Ya, gua di nomor 9, nomor 3 paling belakang lah. Nah, itu ada yang paling belakang lagi ada anak Semarang 2. Nah, yang nomor 10 tahu-tahu nyelak gua. Tempatnya sempit, dia carrier gede, nyelak cuy, gitu, suap, wah, kata gue nih, siapa? Lari, cepet, gitu, suap, kan agak tinggi tuh ya kan? Wah, gue merinding lagi cuy, dia tahu hal ini ya, diomongin ya, lari, nyelip, set, masuk tuh ke barisan, zut, itu siapa tuh? Gue kirain siapa ya kan? Wah, ini anak Semarang nih. Tapi dia pas nyelip bilang maaf, dia bilang kayak gitu. Kita istirahat. Pas istirahat, gue tanya sengaja. Ini nggak gue tanya, pas istirahat nggak gue tanya. Ntar lu gue tanya lu. Itu kan bahaya ya kan, udah curam lu ngapain bercanda kayak gitu? Kalau bercanda jangan kayak gitu kan ya. Pas kita lewat, asal lu tahu nggak ada yang lewat selain lu bersebelas. Gue bersebelas sama waktu itu ada porter 1 orang sama bule. Satu, dia berdua doang. Nah, itu pertanyaan gue, dia berdua doang, cuma si bule nggak bawa apa-apa, sama porternya nggak bawa apa-apa coy. Kondisinya mereka naik dari Senaru, malam-malam berduaan doang, tanpa perlengkapan naik gunung. Tuh, ini orang gue mikir, dia lewat berdua, krok, gitu kan. Wah, bule cewek. Sama satu cowok, ya kan. Si itunya porternya cowok. Dia naik. Tuh kok nggak bawa barang gitu kan, dan di perjalanan kagak ada ngobrol dia, diem aja berdua gitu kan. Kiraan gue udah positif thinking aja lah, barangnya udah dibawa mungkin ya, barangnya udah dibawa tuh sama porter lain ya kan, dia berdua doang ya udahlah. Nah akhirnya ketemulah pos 1 bro, alhamdulillah. Dikit lagi bilang bang, dikit lagi sampai, ayo gitu kan. Ya udah. Nah, sebelum keluar pintu gerbang Gapuranya Rinjani. Senaru. Senaru, Rinjani via Senaru. Itu kita ngasoh, mau laporan dulu ke, kalau kita bilang tuh ya Kuncen kali ya. Kuncen. Berarti sebelum pintu sebelum pos 1 ada pos pendaftaran atau? Itu kayak macam warung. Warung itu nenek bro. Yang jaga. Itu warung pertama yang kita temuin setelah kita turun dari Senaru. Kita bisa ketemu warung di situ, satu-satunya warung, nggak ada lagi. Dan itu ternyata dia nenek-nenek Kuncen di situ. Kita disuruh, bang stop dulu di sini, saya mau laporan dulu. Bahasanya kayak gitu. Laporan ngapain mas? Udah tenang aja. Nyamperin tuh nenek-nenek ternyata udah nungguin coy. Nenek-nenek udah nungguin. Jadi itu nenek-nenek udah tahu kalau lu udah tahu, gue merinding lah gitu. Nah, masaan udah mesenin semuanya dulu, tunggu di sini dulu. Kita dia ngomong dulu sama si nenek ini. Dia ngomong dulu sama nenek ini.
Nah, udah gitu, ya udahlah kita nurut aja kan dengan segala macam kejadian yang udah kita karena lakuin. Di atas udah ngalamin hal-hal yang lumayan. Pokoknya menurut gua udah lumayan gokil. Wah, iyalah, itu udah doanya itu, ya kan. Ya udah gitu, Aan bilang tuh sama nenek, dan nenek udah nungguin katanya. Terus Aan balik lagi, terus dia bilang, "Bang, ntar kalau udah lewat Gapura, keluarnya kita kaki kanan dulu ya." Kayak gitu. Oh ya udah. Pas udah Gapura ada tulisannya Gapura Renjani. Oke. Jadi kondisi warung ini setelah Gapura itu kalau lu turun kondisinya si warung ada setelah Gapura. Kalau naik sebelum Gapura. Oke, berarti lu ditahan sama Mas Aan pas turun sebelum Gapura ini. Dia ke warung dulu. Oke. Jadi gue dengar ceritanya bukan dulu sih, sebelum kita naik ada yang diikutin cuy. Diikutin sampai tuh warung. Sampai warung si nenek ini. Akhirnya sama tuh nenek dia bisa mungkin ya dibalikin lagi sama tuh nenek sampai naik ke atas. Karena mungkin gue nggak tahu masalahnya apa sehingga dia diikutin ya kan. Alhamdulillah si nenek itu juga baik gitu kan. Oke. Terus kita keluar dari Senaru, kita melangkah dengan kaki kanan, dan di situ gue bilang alhamdulillahirabbil alamin. Wah, di situ naik gunung tergokil. Gokilnya apa? Selesai naik gunung, gue pada peluk-pelukan kayak wah, kayak gimana sih gue. Hal yang nggak mungkin kita lakuin setiap kita naik gunung adalah selesai naik gunung kita pelukan terus salaman dan lain-lain. Nggak pernah kan? Nggak pernah sama itu sekali. pernah gue ngetos sama yang lain, sampai almarhum nangis tuh. Almarhum alwarin nangis gitu kan. Wah gila. Di situ hikmahnya banyak banget. Oke. Hikmah dan pesannya itu banyak banget. Dan ternyata gua pas pagi-pagi kita istirahat tuh. Berarti lu stay dulu di warung? Stay dulu di warung. Kita nggak bisa langsung itu. Kita si Aan bilang makan dulu bang, sini bang, segala macam relaksasi dulu kan. Sebenarnya ada balai-balainya. Pagi-pagi si Panjul bilang, "Men, sorry ya, kenapa? Gue dibawain wapak sama bokap gue. Lu tau wapak apaan? Jimat. Aduh, kata gue, pantesan diikutin malih gitu kan. Lu mau nantangin yang gunung, gitu kan, penjaga. Padahal seharusnya kita tamu nih. Kita kan tamu. Misalnya lu nantangin dengan mau kayak gitu. Ini pantesan dia nafsu sama kita, ya kan. Untungnya dia nggak mau nyerang lu. Gua udah feeling, wah dia mau, suaranya tuh udah dekat, wah udah kayak gitu suaranya. Udah penuh amarah ya di atas. Udah penuh amarah, pantesan kata gua. Dia cengar-cengir doang aja. Bokap gua tau nih nyalain bokap gua nih nyelip-nyelipin kayak gini. Wah pas gua liat iya bener dibawa gitu pakai plastik kayak gitu. Aduh kata gua, jadul banget lu gitu kan. Jadi besok jangan bawa lagi lu gitu. Bikin bala aja gitu. Itu pesan moralnya salah satunya itu. Lu satu, kita nggak boleh takabur. Nggak boleh takabur masalah gue bisa cetek cemen gitu kan banyak tuh takabur ya. Satu, ngerasa bawa anak Lombok gampang dari awal ya. Misalnya merem aja bisa ketemu jalan ya kan, bener disasarin. Kedua, jangan anggap remeh orang lain, kita mesti siap fisik kita juga. Betul. Nah ketiga, kita jangan nantangin lah pendukung situ. Kita harus sopan, namanya kita kan datang ke tempat orang atau makhluk lain kan, daerah situ kita nggak tahu ya kan. Betul. Harus sopan santunnya kita jaga lah. Mungkin juga waktu pas kita makan mie pakai teh itu ketawa-tawa segala macam itu dia juga terganggu atau gimana, kita nggak tahu ya kan. Sip. Jadi menurut lu pengalaman Renjani adalah suatu pengalaman yang lumayan berkesan banget ya? Wah, berkesan banget, benar-benar. Terlepas dari keindahannya, terlepas dari segala-galanya, pengalamannya lumayan banyak. Mulai dari pengalaman bersifat pribadi sampai bersifat supranatural. Itu benar-benar. Di situ kalau lu nggak kuat mental, kabur lu, dan lu kabur dulu nggak tahu mau kabur kemana. Orang ada jurang, hutan, lu mau lari kemana? Ya udah pasrah aja, udah. Karena kebanyakan korban di gunung kejadiannya mungkin nggak semuanya, mungkin garis besarnya seperti itu. Untungnya dia nggak ngewujudin langsung blok gitu, dan dia untungnya nggak masuk langsung blok gitu, nggak masukin ke salah satu orang itu, cuma dia ngedorong doang. Nah, ada yang ketinggalan.
gue dendam tuh yang pas tadi orang Semarang itu. Gue tanya, lu kenapa sih nyelip-nyelip gitu? Akhirnya lu tanya di warung? Gue tanya di warung tuh. Pas gue tanya, sorry maaf mas gitu kan. Maaf banget, saya didorong mas, didorong-dorong. Lah kok bisa? Iya, orang saya tanya teman saya belakang, lu dorong gua gitu, bahasa kita gitu. Enggak, saya yang dorong. Nah, di situ saya lari tuh mas. Nah, di situ mungkin juga dia pas gue lihat di perjalanan tangil juga nih orang. Oke. Itu orang banyak ya omongannya, ketawa-tawanya kayak gitu, nggak bisa dijaga segala macam. Jadi itu pesan gue sih, kalau lu naik gunung jaga sikap lu aja lah, sama jaga omongan lu. Oke. Nah, kayak gitu. Cukup wah dan menarik teman-teman semuanya. Backstory Indo. Jadi kalau menurut gua pesan-pesan yang terjadi pas temen gua Omen, Panjul, Dadi sama almarhum naik ke Rinjani adalah sebuah pesan yang cukup amat sangat ngebantu kita atau menyadarkan kita kalau kita adalah tamu di alam. Iya, benar. Iya, oke, men. Sip. Makasih banyak buat cerita malam ini. Semoga menginspirasi semua. Amin. Biar semoga, menjaga kesopanan. Ya. Gue sih pengennya ada Panjul di sini buat cerita versinya Panjul. Siap. Iya. Dan gue nggak mungkin manggil almarhum buat duduk di sini. Nggak kelihatan di kamera. Mungkin dia tahu. Iya. Tapi serius loh, gue cerita gini gue merinding beneran. Dan kayaknya banyak juga yang nontonin selain kita nih. Buat teman-teman semua yang mau cerita gabung di channel ini, buat ceritain pengalamannya. Entah itu pengalaman naik gunung misteri atau pengalaman apapun, kita tampung semuanya di sini. Nanti biar tim Backstory Indo yang hubungin kalian lagi. Tinggal klik linknya aja, itu langsung masuk ke email. Oke. Nah, mengakhiri cerita malam ini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Waalaikumsalam.